Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Dira, bangun sayang. Udah subuh, panggil Hanan lembut. Ia mengelus kepala Nadira yang masih terlapis mukena dengan sayang. Mas. Panggil Dira serak. Bangun sayang. Sholat yuk, Mas Imamin, panggil Hanan lagi. Astagfirullah, Dira ketiduran Mas. Panik Dira saat mendapati dirinya yang tertidur di sofa dengan keadaan masih memakai mukena. Hanan tersenyum lembut. Gak apa-apa, masih sempet kok. Ambil wudhu dulu gih, Mas tungguin, jawab Hanan sembari mengelus kepala Nadira lagi. Diperlakukan semanis ini membuat jantung Dira berdebar tak karuan. Panggilan sayang dari suaminya membuat pipinya merona. Mas gak ke masjid? Biasanya ke masjid kan? Tanya Dira lagi. Hanan menggeleng. Gak, ini subuh pertama setelah kamu tahu wajah Mas. Mas mau ngimamin kamu dan mengaminkan doa yang sama dengan kamu. Yah, setelah perlakuan manis istrinya semalam membuat Hanan semakin mencintai wanita ini. Wanita yang tadi malam mengecup lembut pipinya, wanita yang berdoa dengan isak tangis memohon perlindungan atas rasa cintanya untuk Hanan. Hanan sangat beruntung memiliki Nadira. Iya Mas, Dira wudhu dulu ya, jawab Dira tersenyum walaupun sedikit canggung namun senyumnya sangat tulus untuk suaminya. Hanan mengangguk, ia menyiapkan sajadah untuknya dan istrinya. Nadira keluar dengan keadaan wajah yang basah. Melihat wajah mulus istrinya yang basah karena wudhu membuat Nadira semakin terlihat cantik di mata Hanan. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas tulisanmu di Lauhul Mahfuz yang menyandingkan nama hamba dengan Nadira, syukur Hanan membatin. Maaf ya Mas, seharusnya Dira yang nyiapin ini, sesal Dira sembari menatap suaminya yang sudah duduk di atas sajadah. Gak apa-apa sayang, udah yuk. Kita mulai sholatnya, ajak Hanan. Iya Mas. Hanan dan Nadira memulai sholatnya. Hana membaca bacaan sholat dengan bacaan yang sangat fasih. Assalamualaikum warahmatullah, toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullah, toleh kiri. Hanan mengakhiri sholatnya dengan salam sholat. Setelah berzikir dan berdoa, Hanan menoleh ke belakang. Ia melihat istrinya masih menunduk khusyuk. Entah apa yang dibacanya, Hanan menunggu dengan senyum tulus. Mas, panggil Dira, udah doanya. Dira mengangguk, melihat itu Hanan menjulurkan tangan kanannya. Dira menyambut tangan itu dan menciumnya. Hanan tersenyum bahagia, sangat bahagia. Kamu ada kegiatan apa hari ini? Tanya Hanan sembari melihat istrinya merapikan kasur tidurnya. Gak ada kayaknya Mas. Mau bimbingan tapi waktu itu Pak Dio bilang pulangnya besok, jelas Dira. Hanan diam. Mas gimana? Ada jadwal ke kampus? Tanya Dira lagi, ia berusaha mencairkan suasana canggung. Mas tergantung kamu, kalau kamu di rumah Mas juga di rumah, kalau kamu ke kampus Mas juga ke kampus, jawab Hanan. Loh, kok gitu? Tanya Dira heran. Ya Mas gak punya jadwal hari ini. Tapi kalau kamu ke kampus terus Mas di rumah sendiri, gak mau dong, mending di kampus bisa lihat kamu. Mendengar itu Dira tersenyum sangat manis. Pak Hanan yang ia kenal kenapa sangat berbeda dengan suaminya ini, mereka seperti orang yang berbeda. Dira, panggil Hanan gantung. Iya Mas, kamu beneran udah menerima Mas? Tanya Hanan ragu. Dira tersenyum, lalu berjalan mendekat ke arah suaminya. Ia ikut duduk di samping Hanan sembari menggenggam tangan kanan suaminya. Insya Allah Dira sudah menerima Mas lahir batin. Hanan menatap terharu. Terima kasih banyak Nadira. Untuk apa? Untuk kebesaran hati kamu yang udah mau nerima dan maafin Mas. Hanan memeluk istrinya dengan penuh rasa syukur. Dira menurut, ia menepis rasa canggung di hatinya, dan menerima pelukan suaminya. Iya Mas, jawab Dira terbata. Hanan melepas pelukannya, lalu mengecup kening Nadira dengan lembut.
Tentu saja kecupan tiba-tiba itu membuat Nadira tegang. Mas. Hanan diam. Ia seakan baru sadar dengan perlakuannya tadi. Maaf Dira, Mas gak sengaja, jawab Hanan gugup. Ya udah Mas, aku ke dapur dulu ya, jawab Dira canggung. Iya, Mas bantu ya, jawab Hanan. Gak usah Mas, jawab Dira cepat. Kenapa? Dira masaknya cepet kok, gak lama. Tunggu ya, jawab Dira sembari berjalan cepat keluar kamar. Pelan-pelan aja jalannya SAYANGGG, nanti lukanya sakit lagi, teriak Hanan khawatir. Mendengar itu pipi Dira semakin merona saja. Setelah perginya Nadira dari kamar mereka, Hanan bingung mau melakukan apa. Ia melihat ponsel istrinya berdering. Hanan ingin membukanya, tapi ia takut melanggar privasi istrinya. Bukankah mereka suami istri? Itu artinya privasi Dira adalah privasinya juga, lalu bagaimana kalau istrinya marah nanti? Tidak, mereka baru semalam berbaikan. Hanan hendak meninggalkan handphone istrinya itu, tapi kemudian bergetar lagi. Ia mendekat karena penasaran, siapa yang mengirim pesan sepagi ini, dan yang membuat Hanan panas adalah nama Pak Dio yang tertera dengan 1 panggilan tak terjawab dan 4 pesan belum dibaca. Hanan mengambil ponsel Dira dan membuka pesannya. Pak Dio, Assalamualaikum Nadira. Hari ini jam 11 saya sampai Jakarta. Untuk bimbingan kamu dengan saya mari kita lanjutkan hari ini jam 2 siang. Di kafe dekat kampus saja. Hanan menggeram, bimbingan macam apa yang dilakukan di kafe? Lagi pula apa dia tidak lelah setelah perjalanan dari Palembang dan langsung ingin melakukan bimbingan dengan Nadira? Hanan cemburu, ia tahu Pak Dio adalah salah satu dosen berpengaruh di kampus tempat ia menjadi dosen juga, dan yang membuatnya panas, Hanan mengetahui fakta bahwa rekan kerjanya itu juga menaruh hati kepada istrinya. Hanan turun menemui Nadira, ia melihat istrinya tengah menata makanan di atas meja. Loh, Dira mau manggil Mas, sapa Dira saat melihat suaminya. Hanan hanya tersenyum melihat wajah kaget istrinya, panasnya akibat pesan Dio tadi hilang entah kemana. Iya, Mas udah cium bau harum masakan kamu, makanya Mas cepet-cepet turun, jawab Hanan sembari duduk. Nadira hanya tersenyum. Ia mengambilkan nasi goreng sosis dengan telur lalu ia sajikan di depan suaminya. Mau pakai sambal Mas? Tanya Dira. Hanan mengangguk haru. Dikit aja ya, masih pagi, nanti sakit perut, ucap Dira sembari menyendokkan sambal ke piring suaminya. Terima kasih, jawab Hanan tulus. Dira mengangguk, ia mengambil sarapan untuknya juga kemudian duduk di hadapan suaminya. Silahkan dimakan Mas, maaf kalau tidak sesuai lidah Mas, ucap Dira canggung. Tidak, semua masakan kamu sangat pas di lidah Mas sayang, enak banget. Terima kasih, jawab Dira tersenyum. Hanan memakan masakan istrinya dengan lahap, benar-benar enak, tapi hatinya masih berat karena pesan Dio. Sayang, panggil Hanan. Nadira menatap suaminya seolah bertanya kenapa. Kamu biasanya bimbingan sama Pak Dio di mana? Tanya Hanan hati-hati. Kenapa Mas? Gak apa-apa, Mas mau tanya aja, soalnya kamu kalau ke ruangan Mas gak pernah mau ditutup pintu kan? Nah untuk bimbingan pintu terbuka itu sangat mengganggu menurut Mas. Elak Hanan, yang benar saja tidak mungkin ia menyebutkan alasan di balik pertanyaannya. Oh, iya Mas. Tapi alhamdulillahnya ternyata Pak Dio memaklumi Nadira. Maksudnya gimana? Pak Dio tidak pernah menempatkan Nadira di posisi sulit, beliau selalu memilih tempat untuk bimbingan Dira di tempat terbuka, jelas Dira sembari menatap wajah sendu suaminya. Contohnya, di kafe dekat kampus atau di taman kampus, jawab Dira jujur. Dalam hati Hanan bersyukur istrinya jujur padanya. Namun yang memberati hatinya adalah sikap Dio yang sepertinya sedang mencari kesempatan untuk jalan dengan istrinya. Hanan tidak bisa marah ataupun menegur Pak Dio, kenapa?
Karena ya tentu saja Pak Dio mengira bahwa istrinya adalah seorang gadis lajang. Kepala Hanan rasanya hampir meledak. Mas kenapa? Panggil Dira saat melihat perubahan suaminya. Hanan diam. Mas, panggil Dira lagi. Hanan menoleh. Ia menatap dalam Nadira. Mas kenapa ngelamun? Bagaimana kalau dosen pembimbing kamu diganti sayang? Ganti Mas aja ya, tawar Hanan. Mendengar itu Nadira kaget. Kalau sama Mas kan kita bisa bimbingan kapanpun, kamu bisa lulus dan wisuda lebih cepat, gimana sayang? Sambung Hanan meyakinkan. Mas, kenapa mendadak mau jadi dosen pembimbing Dira? Tanya Dira lembut. Hanan diam. Dira gak bisa gunain hak istimewa Dira sebagai istri Mas untuk berbuat curang kayak gini, jelas Dira sendu. Ini gak curang sayang, pergantian dosen pembimbing juga sering terjadi kok. Iya Mas Dira tahu, tapi itu diberlakukan kalau dosen pembimbing sebelumnya akan mengambil cuti panjang. Hanan merunduk, istrinya benar. Walau hanya bimbingan, tapi Mas gak rela kamu duduk berdua di kafe bersama Pak Dio. Mendengar itu Dira tertegun. Mas percaya banget sama kamu. Yang Mas khawatirkan adalah mereka. Bagaimanapun juga Pak Dio adalah dosen yang cukup dikenal di kampus, dia juga pria lajang dan mapan. Mas gak mau mahasiswa atau dosen lain beranggapan kamu diistimewakan oleh beliau. Mas gak akan ikhlas Dira, kamu istri Mas walaupun hanya Mas dan kamu yang tahu tentang itu, sendu Hanan. Nadira meninggalkan piringnya lalu berjalan mendekati suaminya. Mas Hicks, air matanya jatuh tanpa diminta. Hanan kaget, istrinya menangis sembari memeluk lengan kanannya. Maaf Dira belum bisa menjaga diri dengan baik. Dira gak tahu kalau Mas berpikiran seperti itu. Dira benar-benar gak bermaksud melukai perasaan Mas Hicks, maafin Dira. Hanan kaget bukan main, bukannya marah istrinya malah menangis terseduh sembari meminta maaf. Sayang, Hanan menangkup wajah istrinya dan menghapus air mata Nadira lembut. Jangan menangis, ini bukan salah kamu. Tapi tetap saja Mas terluka karena sikap Nadira yang gak tahu batasan Dira sebagai istri. Gak, kamu gak melanggar batasan apapun, Mas saja yang terlalu cinta sama kamu, tanpa sadar Mas udah mencemburui dosen pembimbing kamu, maaf ya sayang. Nadira menilisik masuk ke pelukan suaminya. Kalau Mas melarang, nanti Dira bicara sama Pak Dio tentang yang Mas katakan tadi. Hanan menggeleng. Tidak perlu sayang, Mas percaya kamu, Mas akan tahan hanya untuk 2,5 bulan ke depan. Mas serius? Iya, setelah sidang skripsi kamu selesai, Mas akan umumkan bahwa kamu istri Mas, sehingga tidak ada yang berani ataupun berniat mengambil kamu dari Mas, jawab Hanan. Ya udah, lanjut sarapan ya, sambung Hanan. Dira menggeleng. Kenapa? Gak enak lagi makannya kalau abis nangis, jawab Dira polos. Hanan tertawa. Jangan ketawa Mas, dosa ngetawain istri, kan Mas juga yang buat Dira nangis jawab Dira cemberut. Bewahahaha. Bukannya cemberutin suami itu juga dosa ya, tawa Hanan. Seketika Nadira mengubah mimik wajahnya. Bewahahahaha, tawa Hanan meledak melihat ekspresi lucu istrini. Masih. Setelah menunggu suaminya selesai sarapan dan mencuci piring, Nadira naik ke kamar mereka, ia berniat mengambil ponselnya. Dira membaca pesan dari Pak Dio. Ia menuruni tangga dengan menatap suaminya yang sedang duduk di ruang tamu dan sedang membaca koran. Mas, panggil Dira halus. Hanan menoleh dan tersenyum. Udah gak ngambek tanya Hanan manis, pasalnya setelah insiden tawanya yang meledak karena ekspresi lucu istrinya tadi, Nadira memilih naik ke kamar. Gak ngambek kok Mas, Dira cuma mau ambil ponsel. Mendengar kata ponsel ekspresi Hanan berubah. Istrinya pasti sudah membaca pesan itu. Mas mau teh apa kopi? Tanya Dira tiba-tiba. Hanan menggeleng. Ih Mas, kopi buatan Dira enak banget loh. Lagian gak enak tahu baca koran tapi gak ada kopi atau tehnya.
kayak ada yang kurang, jelas Dira antusias. Hanan tertawa kecil. Itu hanya berlaku untuk bapak-bapak sayang, Mas kan masih muda, belum bisa disebut bapak-bapak, jelas Hanan sembari mengelus rambut istrinya. Ya, Hanan sangat menyukai Nadira yang tidak memakai hijabnya. Rambut hitam lurus dengan wangi mawar, bagaimana lagi cara Hanan mengungkapkan keindahan istrinya. Dira tersenyum jahil. Kata siapa? Mas kalau di kampus dipanggil bapak kan? Tanya Dira lagi. Ia mengelus dada suaminya dan bersandar di sana. Hanan yang melihat sikap manis istrinya ini membunga, Nadira benar-benar sudah menerimanya. Iya, mereka manggil Mas Bapak untuk menghormati profesi Mas, bukan karena Mas beneran bapak-bapak, jelas Hanan gemas. Ya udah, entar Dira jadiin Mas bapak-bapak beneran deh, jawab Dira sembari mengulum senyumnya. Hahaha, gimana caranya tanya Hanan yang diiringi tawa kecil. Caranya, setelah Dira lahirin anaknya Mas biar nanti Mas beneran jadi bapak-bapak, lebih tepatnya ayah-ayah, hehe, jawab Dira ringan sembari tertawa. Ia membayangkan kebahagiaan tiada dua itu. Hanan tersedak air liurnya sendiri. Uhuk, Dira bangkit dari kegiatan bersandarnya di dada Hanan. Mas kenapa? Bentar Dira ambil minum dulu. Dira berlari ke dapur dan mengambilkan Hanan minum dengan wajah khawatir. Nih Mas, minum pelan-pelan ya. Hanan menurut saja. Ia meminum beberapa regukan air kemudian meletakkannya di atas meja yang ada di hadapannya ini. Gimana? Udah mendingan? Tanya Dira khawatir. Ia menepuk halus dada suaminya. Hanan tersenyum haru. Ia menarik Nadira ke dalam pelukannya. Terima kasih banyak karena sudah dengan sebegini lapangnya kamu menerima kehadiran Mas, ucap Hanan. Dira diam mendengarkan, entah mengapa pelukan suaminya sangat nyaman dan hangat. Mas gak ngangka kalau akan sebahagia ini setelah kamu tahu siapa Mas, selama ini di pikiran Mas kamu akan pergi dan meninggalkan Mas. Kalau Mas tahu, Mas akan menikahimu sejak dulu, Mas gak akan menunggu kamu selama 2 tahun. Mas akan menghitbahmu secara benar di hadapan ibu dengan membawa keluarga Mas, dan kecelakaan itu gak akan terjadi. Terima kasih lagi karena sudah tidak menjadi milik orang lain, sudah dengan ikhlas mau menjadi halal bagi Mas walau dengan pernikahan sesederhana itu. Hanan mencium puncak kepala Nadira, air matanya menetes bahagia. Nadira terharu mendengar ungkapan tulus suaminya. Benarkah suaminya sudah menunggu dan mencintainya dengan diam sejak 2 tahun lalu? Dira juga berterima kasih untuk keteguhan Mas yang mempertahankan perasaan Mas buat Dira setelah 2 tahun lamanya, balas Dira lembut. Tidak masalah, Mas bahkan bisa mencintai kamu untuk 100 tahun ke depan, jawab Hanan yakin. Dira terkekeh, lalu ia mengingat pesan dari Pak Dio. Mas, panggil Dira, kenapa? Hari ini Pak Dio memberitahu kalau beliau punya waktu untuk bimbingan Dira, ucap Dira takut-takut. Hanan tahu istrinya akan membahas ini. Terus, jadwal yang ditentukan beliau jam 2 siang di kafe dekat kampus, jawab Dira jujur. Hanan tersenyum, istrinya benar-benar jujur. Kalau Mas izinkan Dira akan pergi, tapi kalau gak nanti Dira hubungin Pak Dio-nya. Hanan berpikir sejenak. Gak apa-apa sayang, Mas izinin, Mas percaya kamu, jawab Hanan tersenyum. Makasih Mas. Tapi, gantung Hanan. Tapi apa Mas? Anu apa ih? Suatu saat nanti Mas mau baca koran sambil minum kopi buatan kamu. Ucap Hanan gugup. Loh, berarti Mas mau dong jadi bapak-bapak, kekeh Dira. Mau banget kalau anaknya Mas lahir dari kamu, jawab Hanan. Ya iya emang mau lahir dari siapa lagi, Mas gak ada niatan mau poligami kan? Tanya Dira khawatir. Gak sayang astagfirullah, sama kamu aja Mas cinta banget, tawa Hanan. Nadira hanya tertawa. Melihat tawa indah istrinya tanpa sadar Hanan mendekat dan melumat lembut bibir ranum Nadira. Nadira yang merasa kaget hanya diam. Mas, lirih Dira sesaat setelah Hanan melepaskan ciumannya.
Kita buat anaknya sekarang aja ya sayang, biar Mas lebih cepat jadi bapak-bapaknya, ucap Hanan serak. Tapi Mas, ini udah pagi, jawab Dira terbata, debar jantungnya tak terkendali sama sekali. GPP sayang, gak ada siapapun di sini, cuma kamu sama Mas. Jam 2 juga Dira ada bimbingan skripsi Mas. Bimbingan sama Mas dulu ya sayang, nanti kita berhentinya jam makan siang, jadi masih sempet, jawab Hanan sembari mencium leher Nadira. Nadira memejamkan matanya saat mendengar suara erangan suaminya, kenapa tiba-tiba suaminya begini? Ya udah Mas, jawab Dira malu-malu. Jujur saja ia menyukai ciuman suami sahnya itu, sangat lembut. Makasih sayang, Hanan mendorong Nadira hingga tertidur di sofa. Mas jangan di sini, cegah Dira setengah sadar. Hanan tidak menggubris perkataan istrinya, ia menciumi setiap inci leher istrinya, benar-benar sempurna ciptaanmu ya Allah. Mas Dira malu, di kamar aja ya, pinta Dira lagi. Hanan tersenyum lembut. Iya sayang, jawab Hanan kemudian mengangkat tubuh Dira ala bridal dan menuju kamarnya. Hanan tertidur lelah sembari memeluk istrinya, tidur yang sangat nyaman dan membahagiakan. Nadira menatap wajah suaminya. Jujur saja ia sangat lelah, bagaimana tidak, kegiatan mereka dimulai dari jam 8 pagi dan sekarang hampir jam 1, suaminya sangat kuat. Nadira lelah tapi ia tak bisa menolak suaminya. Mas, bangun, jangan bobok dulu. Panggil Dira, ia memakai handuk dap berniat mandi. Tak ada pergerakan berarti dari suaminya membuat ide jahil Nadira muncul. Mas udah hampir jam 1 bangun dulu, mandi terus imamin Dira sholat zuhur, panggil Dira lagi sembari menciumi seluruh wajah tampan suaminya. Sayang, panggil Hanan. Bangun suamiku, panggil Dira manis. Mendengar itu Hanan duduk dan langsung mengecup bibir Dira sekilas. Iya istriku, jawab Hanan bahagia. Maaf ya Mas, Dira gak sempet masak, Mas jadi makan makanan yang gak sesuai dengan lidah Mas, sesal Dira. Saat ini mereka sedang duduk di meja makan. Hanan menyarankan untuk memesan makanan saja karena ia tahu istrinya lelah, dia saja lelah apalagi Nadira. Dan jadilah sekarang, Hanan sama sekali tidak bisa menelan makanan yang ia pesan sendiri, ya Hanan sedikit pemilih dengan makanan, itu sebabnya Hanan selalu membawa bekal ke kampus, lidahnya tidak mudah cocok dengan masakan orang lain, kecuali ibu dan istrinya. Gak apa-apa sayang. Ini bukan salah kamu, jawab Hanan lembut. Abis ini Mas lanjut tidur lagi aja ya. Hanan menatap wajah putih istrinya, bibir ranum berwarna pink kemerahan. Hanan tersenyum saat mengingat kenyataan bahwa bibir indah itu adalah miliknya. Kamu gak capek sayang? Tanya Hanan lagi, ia berhenti makan dan memandangi Nadira. Pipi Nadira merona. Walaupun ini kedua kalinya mereka melakukan itu tetap saja ia malu. Capek Mas, kamu kuat banget soalnya, jawab Dira tersipu. Kalau capek kenapa gak bilang Mas bisa berhenti sayang, khawatir Hanan, ia mengambil tangan kiri Nadira untuk digenggamnya. Dira gak mau dosa karena nolak suami, jawab Dira seadanya. Mendengar itu Hanan tak dapat menahan senyumnya. Kamu Mas antar ya. Nadira menggeleng cepat. Gak usah Mas, itu deket kampus nanti banyak yang ngenalin mobil Mas. Mas pakai mobil sport aja. Jangan Mas, terlalu berlebihan. Kalau gitu Mas beli mobil baru khusus buat nganter kamu kemana-mana. Dengan begitu gak ada yang ngenalin mobil Mas kan, saran Hanan frustasi, mengapa istrinya ini benar-benar tidak mau ada orang tahu tentang mereka. Jangan buang-buang uang Mas, tabung aja untuk masa depan kita dan anak-anak nanti, jawab Dira lagi. Kamu gak usah pikirin itu sayang, tabungan Mas cukup buat 7 turunan, jawab Hanan gemas. Dira tertawa. Kenapa ketawa? Tanya Hanan bingung. Kalau jadi dosen bisa sekaya itu, Dira mau jadi dosen juga
biar uang kita gak habis 14 turunan, canda Dira. Hanan diam, ia baru ingat kalau yang Nadira tahu suaminya hanya seorang dosen, bukan pemilik perusahaan yang cabangannya hampir di setiap provinsi. Kamu gak usah mikirin buat kerja, itu tanggung jawab Mas, ucap Hanan lagi. Iya Mas, makasih banget buat tanggung jawabnya hehe, jawab Dira terkekeh. Lagi-lagi Hanan mencuri cium di bibir istrinya, ia benar-benar bahagia melihat sikap Nadira yang tak pernah ia duga ini. Assalamualaikum Pak, maaf saya terlambat, sapa Dira. Waalaikumsalam, tidak apa-apa Dira, saya saja yang datang terlalu cepat, jawab Dio canggung. Dan yah disinilah Dira sekarang. Akhirnya setelah perdebatan panjang Nadira diperbolehkan berangkat menggunakan taksi dengan syarat pulang suaminya lah yang akan menjemput. Dengan cepat Dira menyetujuinya karena waktu sudah menunjukkan keterlambatan. Nadira menarik kursi canggung. Bagaimana kabar kamu? Bimbinganmu dengan Pak Hanan lancar kemarin? Tanya Dio. Maaf Pak. Untuk bimbingan dengan Pak Hanan saya tidak melakukannya, jawab Dira menunduk. Kenapa? Tanya Dio penasaran. Hari di mana Pak Hanan menentukan jadwal bimbingan, saya sedang tidak enak badan. Jadi, tanya Dio lagi. Maaf Pak, saya tidak merevisi apapun. Bukan itu, jadi sekarang apa kamu sudah sehat? Tanya Dio khawatir. Alhamdulillah Pak. Tapi wajah kamu terlihat lelah, ungkap Dio. Mendengar itu Nadira mendongak sekilas lalu memegang wajahnya, seketika pipinya merona. Ah tidak Pak, seharusnya kalimat itu ditujukan kepada Anda. Kalimat apa? Apa Bapak tidak lelah dari perjalanan? Kenapa mengadakan bimbingan hari ini? Maaf sebelumnya, tapi seharusnya Anda beristirahat dulu, saran Dira. Karena saya rindu melihat wajah kamu, gumam Dio pelan. Haha, tanya Dira, ia merasa dosennya itu mengatakan sesuatu. Apa? Tanya Dio bingung. Bapak tadi bilang apa? Saya tidak bilang apa-apa. Tapi, mari kita mulai saja bimbingannya, sela Dio gugup. Ah baik Pak, maafkan saya, jawab Dira canggung. Dira mulai mencatat perbaikan dan lembar berapa saja yang harus ia revisi, tanpa sadar sekarang sudah masuk waktu asyar. Oke Dira, saya rasa cukup untuk bimbingan kali ini, apa ada yang membuat kamu bingung? Tanya Dio. Sepertinya tidak ada Pak, jelas sekali, terima kasih, jawab Dira halus. Mendengar jawaban halus Dira Dio mengangguk dan tersenyum tipis. Saya tunggu revisi kamu lusa ya. Baik Pak, kamu mau langsung pulang atau mampir ke musolah kampus dulu? Tanya Dio. Kayaknya mampir dulu deh Pak, kalau sholat di rumah takutnya gak keburu waktu. Bareng saya saja, saya juga mau ke musolah kampus, tawar Dio ragu. Kaget Dira. Maksud saya itu cukup jauh untuk jalan kaki. Kalau naik mobil kan bisa lebih cepat dan kamu tidak capek, jelas Dio, ia tidak mau Nadira salah paham dengan tawarannya ini. Maaf Pak, saya masih nungguin temen dulu, Bapak duluan saja GPP, bohong Dira, ia bingung bagaimana cara menolak ajakan dosennya ini secara sopan. Ah ya sudah, kalau begitu saya duluan Dira, kamu nanti hati-hati jalannya ya, Assalamualaikum. Pamit Dio dan langsung keluar kafe. Ia terlalu malu saat mengucapkan kalian perhatiannya yang sengaja ia tujukan untuk Nadira. Waalaikumsalam, jawab Dira terbata. Ia sedikit bungkam karena kalimat terakhir yang dilontarkan dosennya tadi. Astagfirullah, Mas Hanan maafin Dira, batin Dira takut. Setelah memastikan mobil Dio meninggalkan parkiran kafe, Nadira berjalan keluar kafe. Namun saat ingin menyeberang Nadira melihat anak laki-laki yang lepas dari pengawasan ibunya sedang berlari mengejar bolanya ke arah jalan besar. Astagfirullahalazim, Dira melepaskan berkas-berkasnya dan berlari mengejar anak itu. Nadira bisa melihat ada mobil yang melaju ke arah anak itu, dan entah kenapa nalurinya memaksa untuk menyelamatkan anak itu. Dira menangkap tubuh kecil itu.
ia memeluknya kuat lalu memutar tubuhnya dan BRUKKKK. NADHIRAAAAAAA. Teriak Danu yang kebetulan hendak keluar kampus dengan mogenya. Semuanya terjadi tepat di depan mata kepala Danu dengan sangat jelas, dari mulai Nadira berlari sampai Nadira. Danu menghempaskan motornya begitu saja dan berlari mendekat. Entah bagaimana keadaan Nadira sekarang, yang jelas semua orang yang melihat sedang berkerumun. Hiks B, Bengun nak, terdengar suara tangis Ari tengah kerumunan itu. Yaitu suara Nadira, anak itu pingsan di dalam dekapannya. Dira merasakan sakit di sekujur tubuhnya, namun hatinya lebih sakit melihat mata anak itu tertutup. Apa ia gagal menyelamatkannya? B.BB, bangun Hiks, hei nak. Nadira menepuk lembut pipi gembul anak itu. Entah mengapa ia menangis sesegukan seperti ini. Nadira merasa sangat sedih. Apa naluri keibuannya muncul setelah ia menikah? Nadira, panggil Danu. Ia menembus kerumunan itu. Hiks, Danu. Nadira menatap Danu sebentar lalu kembali membangunkan anak itu. Lo gak apa-apa? Tanya Danu panik. Nadira menoleh ke sisi kirinya. Di sana ada darah yang merembes di balik gamis bagian bawahnya. Darah Danu. Hiks, panggilin ambulan tolong, selamatin anak ini dulu. Nak, bangun nak. Ya Allah, Nadira terus mengusap kepala anak itu sembari menangis. Itu darah Lodir, bukan darah anak ini, jawab Danu tak kalah heboh. Tiba-tiba ada seseorang ibu-ibu yang meraung heboh menembus kerumunan. ABIZARRRRRR. Panggilnya histeris. Melihat anaknya yang tak sadarkan diri di pangkuan Nadira membuatnya semakin kencang menangis. Iizar Hiks, maafin bunda nak, bunda gak jagain kamu Hiks, bangun nak. Bunda takut, tangisnya. Ia merebut anaknya dari pangkuan Dira lalu memeluknya. Melihat itu Nadira diam, tangisnya masih saja tak mereda. Ia ikut menangis melihat tangisan seorang ibu di depannya ini. Izar, buka mata nak, bunda beliin mainan baru ya sayang Hiks, Bengun nak, bunda mohon. Ia bersimpuh sembari terus menangisi puteranya. Danu Hiks, telpon ambulan, tangis Dira. Dira elo tenang, pikirin keadaan lo dulu, sebentar lagi ambulan datang. Nadira tak menghiraukan ucapan Danu. Ia menatap khawatir ke arah anak itu. Tak lama berselang, sebuah ambulan datang, kerumunan mahasiswa perlahan mundur memberi ruang untuk petugas medis. Pak tolong anak saya Hiks, ucap sang ibu sembari menggendong anaknya. Petugas langsung mengambil alih anak itu dan membaringkannya di brangkar ambulan. Nadira ingin bangkit, namun kenapa rasanya sangat sakit? Dira bisa bangun? Tanya Danu panik. Nadira menggeleng lemah. PAKKKK, bantu teman saya JUGAAAA. Teriak Danu kencang. Apa ada dua korban? Tanya petugas saat melihat Dira dengan gamis bagian bawah yang penuh rembesan darah. Anda masih bertanya? Apa Anda tidak bisa melihat? Sentak Danu kesal. Menurutnya anak itu baik-baik saja, malah temannya yang sepertinya terluka parah. Tapi, kami hanya membawa satu ambulans mas. Keluarkan anak itu, dan bawa teman saya, jawab Danu kuat. Danu, jangan, aku GPP, jawab Dira takut. Danu frustasi, ia tahu sebaik apa Nadira, jadi ia memilih diam saja saat Dira sudah melarangnya. Bisa bantu saya berdiri? Tanya Dira kepada dua wanita di sampingnya. Dua wanita itu langsung memapah Nadira berdiri. Semua orang terkejut, darah yang keluar benar-benar banyak. Nadira sendiri hampir menangis lagi saat melihat gamis krimnya yang penuh darah. Apa yang luka dan apa yang sakit Nadira tidak bisa merasakan apapun, bagian bawah tubuhnya mati rasa. NADHIRAAAAA, panggil seseorang. Semua orang menoleh. Astagfirullah. Dira kaget Dio saat melihat gamis Nadira. Flashback on. Dio baru saja memarkirkan mobilnya,
Tapi tiba-tiba semua mahasiswa riuh dan berlarian ke arah gerbang kampus. Dio sedikit bingung, ada apa? Seorang mahasiswa berlari melewati Dio. Tunggu sebentar, tahan Dio. Mahasiswa itu berhenti, iya Pak. Ada apa? Kenapa kalian berlarian? Tanya Dio. Ada kecelakaan Pak. Terus kenapa kalian heboh sekali? Katanya ada mahasiswi kampus kita yang ikut jadi korban tabrak mobil karena mau menyelamatkan anak kecil. Apa? Entah kenapa Dio merasa hatinya tidak aman. Di mana? Di mana lebih tepatnya kecelakaan itu terjadi? Di depan Smooth Cafe Pak, Dio kaku, ia baru dari sana tadi, dan Dio yakin Nadira masih di sana. Siapa mahasiswi itu? Entah kenapa hati Hanan tak tenang, mengingat Nadira masih di sana pikirannya tak bisa ia kontrol untuk tidak berpikir yang bukan-bukan. Saya dengar, namanya Nadira Pak. Dio tegang, kalau tidak salah dengar mahasiswanya ini menyebut nama Nadira. Dio berlari secepat yang ia bisa, bagaimana tidak, setelah ia cerna beberapa detik, itu Nadira. Mahasiswi bimbingannya sekaligus wanita yang telah ia cintai dalam diam selama ini. Flashback off. Bawa dia ke mobil saya. Titah Dio panik. Bersambung.